Ini daftar 32 nama pemain yang dipanggil Kluivert ke Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan dalam rangka babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Perlu digarisbawahi, ini masih training center. Tentu dari 32 nama pemain yang dipanggil nanti akan ada beberapa nama yang tersisih sebelum masuk ke skuad final. Kita tunggu saja dinamikanya. Kemudian yang kedua, saat Garuda Calling dipublikasikan, kita kerap menemukan perbedaan pandangan antara sebagian pecinta sepak bola Indonesia dengan pelatih kepala, mau itu timnas dilatih Coach Sintayong ataupun Patrick Kluivert. Misal, kenapa bukan pemain A yang dipanggil? Kok malah pemain B yang dipanggil? Kenapa bukan pemain yang sedang gacor-gacornya bersama klubnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia? Dan sampai titik Garuda Calling terbaru ini dipublikasikan, hal tersebut kita temui juga. Kenapa Nathan Choaon dipanggil? Kenapa Vano Lillivali dipanggil? Kenapa bukan pemain-pemain yang berasal dari klub juara Liga Indonesia yang dipanggil? Aku bukan mempersalahkan kawan-kawannya, tetapi itulah yang terjadi dinamika saat Garuda Calling dipublikasikan dari sebagian pecinta sepak bola Indonesia kita. Dalam konteks pemanggilan pemain, mau dipanggil A, B, C, D, E, itu hak sepenuhnya dari pelatih kepala. Kita ambil contoh di akhir masa Coach STY di Timnas, Vano Lillivali udah nggak masuk lagi radar dari Coach STY. Vano Lillivali di kompetisi domestik bersama Borneo kala itu data statistiknya sangat amat mempesona. Dan tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia pun karena penampilan kerennya di Liga, Vano bisa balik nih, bisa dipanggil lagi oleh Coach Sintayong. Tapi apa daya, keputusan sudah ditentukan oleh Coach Sintayong. Vano Lillivali meski bermain cemerlang di Liga tidak dipanggil. Dan sekarang pergantian pelatih terjadi. Vano Lillivali yang sebelumnya tidak masuk lagi radar Timnas masuk lagi ke radarnya Patrick Kluivert. Nah, artinya dalam tataran tersebut ada perbedaan pandangan pelatih, dan itu normal di dunia sepak bola. Andai kawan-kawan yang nonton video ini jadi pelatih juga, pasti punya pandangan sendiri. Aku mau panggil pemain A, aku mau panggil pemain B. Dan ya, itu situasi yang normal. Kita bahas dulu dari posisi penjaga gawang. Ini nama-nama familiar. Kiper Martin Paz, Emil Audero, Nadeo, Hernando Ari. Dan ada nama Reza Arya, ini juga bukan nama baru, sempat beberapa waktu yang lalu Reza Arya dipanggil. Setidaknya ketika Reza Arya sudah dipanggil, ini bisa memantik dirinya untuk terus menampilkan permainan yang oke. Ketika Reza Arya juara bersama PSM di bawah kepelatihan Bernardo Tavares, salah satu titik krusial bagaimana penampilan menawan Reza Arya. Dan di musim tersebut aku mengatakan Reza Arya ini menjadi salah satu penjaga gawang yang prospek lah untuk masa depan kita. Dengan situasi dipanggilnya lagi, ya semoga konsistensi permainannya bersama klubnya bisa terus terjaga. Di saat Hernando Ari bersama Persebaya pun sebenarnya goyang-goyang juga penampilan Hernando. Ada beberapa kali blunder. Ini kan kesempatan juga bagi kiper-kiper lain. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa menggeser Hernando, bahkan menggeser juga Nadeo, kawan-kawan. Nadeo bersama Borneo FC juga sering ya anekdot lah muncul, one shoot, one goal, atau ada beberapa kali pengambilan keputusan yang dilakukan Nadeo merugikan Borneo ataupun Nadeo mendapatkan kartu merah. Oke ya, untuk penjaga gawang ada persoalan sih. Kemudian posisi pemain belakang, Justin Hubner ya sudah normal, Miss Hilgers dipanggil, Jay Idjes, Rizky Ridho luar biasa bersama Persija dan Timnas kawan-kawan, dan Jordi Amat. Ya, Jordi Amat ini
aku berdiskusi, kita sudah mempublikasikan beberapa waktu yang lalu, berdiskusi dengan salah satu jurnalis handal dari Malaysia. Kenapa handal? Ini mungkin ada yang tanya. Karena jurnalis tersebut menjadi barometer lah ya, oleh ya pecinta sepak bola di Malaysia bicara soal transfer liga lokal. Dikatakanlah Jordi Amat pun bersama GDT karena menitnya tidak banyak lagi, pelan-pelan sudah tergerus. Ini memang menjadi tantangan lah ya bagi pemain-pemain diaspora kita ketika mereka datang ke Liga Asia ataupun secara spesifik ke Liga Asia Tenggara. Ketika mereka datang, janganlah malah kalah bersaing. Janganlah malah menitnya sedikit. Otomatis ketika mereka pun tidak dapat menit bermain, semakin menurun kesempatan di atas lapangan, itu kan ya membuat performa mereka pun tidak berada di level tertinggi. Tapi dengan pengalaman Jordi Amat ya masih dibutuhkan lah ya di posisi perjuangan dari timnas Indonesia. Kemudian di posisi sayap kanan ada Kevin Dix, kemudian Sandy Walsh, Eliano, kemudian ada Asnawi. Asnawi ini pun diperdebatkan ya, kenapa dipanggil. Kemudian ada Yaakob Sayuri. Nah, Yaakob Sayuri maksudnya kawan-kawan, ini memang bersama Malut sedang gila-gila sih penampilannya bersama Yance Sayuri. Yance Sayuri pun kan dipanggil. Bagaimana permainan fluiditasnya, pergerakan yang sangat amat mobile kawan-kawan, dan mereka pun sangat agresif. Kuat dari sisi attacking dan kuat juga dari sisi defensif. Dan Malut United bersama Coach Imran Nahumaruri, salah satu kemampuan mereka itu kan memanfaatkan kecepatan. Nah, timnas di saat ingin memanfaatkan permainan transisi, itu dicontohkan kala melawan Bahrain, kita kan nggak terlalu vulgar melakukan oriented terhadap bola kawan-kawan. Kita pun ada momennya melakukan serangan balik. Nah, adanya Yaakob ini pun adanya Yance kawan-kawan, itu bisa sebagai vitamin baru, tambahan baru untuk menciptakan dimensi terhadap fase transisi yang dimiliki Patrick Kluivert. Asnawi dipanggil ya bersama klubnya. Kalau kita bicara objektif kawan-kawan berdasarkan analisa kualitatif kuantitatif, ya Asnawi bersama klubnya oke lah di Liga Thailand, dan ya itu salah satu pandangannya objektif lah ya, yang dilakukan staf kepelatihan lah daripada Kluivert itu sendiri ya. Meskipun ada yang bilang gerasa gerusuk, tetapi kalau kita bicara konteks Asnawi bersama klub yang mendapatkan menit, kemudian itu dijadikan barometer pemilihan ke Asnawi, ya normal saja. Tetapi untuk posisi Asnawi pun ya nggak mudah kan bersaing kawan-kawan. Ada Yaakob tadi, ada Kevin, ada Sandy, ada Eliano, untuk mempertebal posisi, untuk memunculkan karakter pemain yang berbeda. Asnawi salah satu hal yang oke lah ya. Karakter yang aku maksud itu, Asnawi ini kan ngeyel permainannya. Kengeyelan itu kadang dibutuhkan di momen-momen tertentu kawan-kawan. Oke, kita masuk ke sayap kiri. Ada Yance Sayuri, tadi sudah kita katakan kombinasi yang apik di Malut. Kita lihat saja nanti bagaimana di timnas. Semoga nggak ada cedera nih ya, Yance ataupun Yaakob Sayuri. Karena sebelum-sebelumnya ada aja situasi yang terjadi terhadap Yaakob ataupun Yance ketika dipanggil ke timnas, ujung-ujungnya cedera. Lalu ada Sain Patinama, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, dan James. Ini nama-nama yang normal juga di timnas Indonesia. Ya, aku baca di medsos, kenapa dipanggil Arhan? Nah, ada lagi bilang, kena pemain yang jago cuma lempar. Ya, aku nggak mau masuk ke konteks itu, tetapi untuk idealnya ya sayap kiri ya pemain-pemain seperti Sain, Yance, dan seterusnya memang udah paling ideal lah untuk di posisi sekarang. Walaupun kalau kita bicara posisi pemain belakang, aku tertarik juga lah dengan salah satu pemain misalnya seperti Wahyu Pras. Nah, ini Wahyu Pras saat diberi kesempatan eranya Coach Sintayong, ia pun menampilkan lah permainan yang oke, tidak mengecewakan, tidak jelek, ada potensi, tetapi ya tidak dipanggil. Nah, itulah dia pandangan dari pelatih, tidak memanggil kan, tapi pandangan aku mau nih, kenapa nggak dipanggil. Nah, tetapi dalam konteks itu aku mensupport aja apa yang sudah dilakukan ataupun diumumkan
oleh Patrick Kluivert. Untuk di sektor tengah kawan-kawan, ini gila sih. Udah Tom Haye, Profesor, Ricky Kambuaya bersama Dewa pun sedang gacor. Marcelino Ferdinand, gokil. Ivar Jenner, Joey Velovesi, Nathan Chaon. Nah, dari pemain tengah ini Nathan Chaon sih yang dipanggil. Aku jujur aja agak kontraproduktif dengan statement yang disampaikan oleh Kluivert ya. Di awal-awal beliau diumumkan menjadi pelatih timnas. Beliau bilang kalau misalnya salah satu parameter penilaian beliau untuk memanggil pemain yaitu seberapa banyak menit bermain yang didapatkan oleh pemain tersebut. Tetapi Nathan Chaon dan beberapa pemain lainnya secara menit play tidak banyak ini, tetapi dipanggil. Apakah itu sesuatu yang aneh? Apakah itu sesuatu yang janggal? Kita pernah sudah mengulasnya bahwa sederhananya, singkatnya, pelatih itu memilih pemain berdasarkan analisa kualitatif pakai mata dan kuantitatif pakai data. Lewat dua ini ada subjektivitas. Kenapa? Karena cocok aja pemain itu dirasa oleh pelatihnya meski datanya tidak oke ataupun penampilannya di klubnya tidak oke. Banyak kok case misalnya pelatih lagi datang ke klub A, klub B ataupun timnas, mereka bawa gerbongnya. Itu untuk untuk bisa menciptakan harmonisasi komunikasi yang baik. Tadi kan salah satu penunjang menampilkan permainan yang oke di atas lapangan. Untuk case Nathan memang lagi nggak on form lah dia permainannya bersama timnas kemarin kawan-kawan. Kemudian di sektor depan ada Oli Romani, ini no debat. Kemudian ada Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta pun sempat ia diberi kesempatan. Ya, kalau misalnya sebagai pengganggu, aku rasa sebagai pemain pengganti cocok nih Ramadhan Sananta kawan-kawan. Yang aku inginkan lebih nih Ramadhan Sananta. Aku berharap sosok Ramadhan Sananta seperti Hoki Caraka lagi bisa lah sebagai pemain lokal untuk di posisi striker yang namanya bisa terus diaung-aungi. Nah, tidak redup, bukan hanya sebagai penghuni bangku cadangan di timnas. Nah, lalu ada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara ini kan kekuatannya super sub ya di Dewa United kawan-kawan. Kemudian ada Rovel Strike, Egy Maulana bersama Dewa United pun sedang oke. Menarik untuk melihat bagaimana penampilan Egy bersama timnas ya kawan-kawan. Kemudian eranya Kluivert tentunya, dan Stefano Lillivali dipanggil. Aku sebelum dipanggil ataupun diumumkan Garuda Calling ini, aku sempat memang mendengar dari beberapa narasumber Vano Lillivali dipanggil lagi, Vano Lillivali dipanggil lagi. Ya, ini akumulasi dari sebelumnya sih. Kalau misalnya kita bicara layak atau tidak, untuk di posisi sekarang layak sih. Setidaknya ini sebagai barometer penilaian terhadap Vano Lillivali lagi untuk seterusnya. Kalau misalnya Vano Lillivali sulit bersaing, sulit menunjukkan penampilan terbaiknya bersama timnas, ya mungkin sampai di sini, mungkin kawan-kawan. Mungkin levelnya Vano Lillivali ya bersaing di kompetisi domestik, oke. Untuk level yang lebih tinggi, perlu akselerasi yang lebih tinggi dari Vano Lillivali. Ya, layak dan fair lah aku melihat apa yang dilakukan. Ragnar Oratmangun kenapa tidak dipanggil? Aku baca dari informasi kawan-kawan terkena virus ya, lagi ada cedera. Dari Transfermarkt dikatakan demikian. Elkan Bagot kenapa tidak dipanggil? Nah, ini ya keputusan daripada pelatih lagi tentunya. Aku nggak mau memunculkan spekulasi ini Elkan Bagot yang bermasalah dengan PSSI. Tidak. Biarkan aja waktu yang akan menjawabnya kawan-kawan. Kalau misalnya aku sampaikan poin A, poin B, poin C dari informan yang aku dapatkan, muncul spekulasi kan nggak sehat. Tapi biarkan aja waktu yang menjawab. Namun kalau kita bicara Elkan Bagot bersama klub yang mendapatkan kesempatan, tentu layak juga untuk dipanggil. Tetapi ya, semua itu kembali atas asas bagaimana pelatih kepala ingin meramu, ingin meracik skuad yang dimilikinya. Oke, well done. Kita lihat bagaimana pergerakan dari timnas Indonesia dalam pemusatan latihan ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.